Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu di rumah, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa di tahun yang baru, berkat yang baru tercurah atas hidup kita. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk dalam ibadah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami karena betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan ibadah Tuhan. Kami berikan kesempatan dan kami percaya kami kembali diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu luar biasa bagi hidup kami. Penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Selain memuji dan menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
katakan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Sekali lagi, hanya Kau Yesus yang kami agungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan. Bertahtalah di tempat ini di hati kami, sehingga penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau nyanyi bagi Tuhan di tempat kudusnya. Karena percayalah Tuhan Yesus hadir di tempat ini, hadir di rumahmu. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi katakan lagi, nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagimu, kuasanya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi, hey, haleluya. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi sekali lagi, persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya. Yes, karena kita punya Tuhan yang layak ditinggikan, layak disorak-soraikan. Haleluya. Tepuk tangan
semua. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, katakan Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi katakan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat, sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya, tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia, gagah perkasa penasehat Dia, dengan iman katakan tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Masih bertepuk tangan. Inilah tahun pembebasan dalam hidup kita. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lepaskan, bersoraklah. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lepaskan, bersoraklah. Ini tahun pembebasan. Sekali lagi, dengan iman katakan sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Yes. Haleluya. Bersama Tuhan, dengan iman kita akan melangkah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dialah penjaga kita. Penjaga Israel tidak pernah terlelap menjaga kita. Mari dengan iman katakan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Engkau Tuhan yang menjaga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Karena ini masih dalam suasana tahun baru 2022. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang bersyukur dan berdoa. Mari kita buka Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucapkan syukur kepada Allahku karena persekutuan dengan berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga perkataan hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan sambut firman. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur dan berdoa. Saudara, satu kali ada satu konferensi. Pas jam makan siang, pemilik restoran mengatakan kepada pelayan-pelayan, nanti ada pendeta-pendeta siang akan makan di sini. Pemilik restoran katakan kepada pelayan-pelayan, jangan minta bayar ya, dikasih tahu sama kasir. Semua pendeta gratis makan siang. Ya. Kemudian kasir dan pelayan restoran itu katakan, bos, bagaimana kita bisa tahu pendeta dan bukan pendeta? Nah, caranya bos ini katakan, pemilik restoran ini katakan bahwa lihat aja, siapa yang berdoa sebelum makan dikasih gratis. Tapi kalau mereka datang makan lalu lihat tidak berdoa, minta bayar. Saudaraku, pas makan siang, semua peserta konferensi datang makan di restoran, disuruh datang ke tempat restoran tersebut. Lalu mereka makan. Jadi ada pendeta yang bayar, ada yang tidak. Waktu mereka pergi ke penginapan, mereka ngobrol satu dengan yang lain. Kamu tadi makan siang bayar nggak? Gratis saya. Aku dimintain bayar. Padahal kita sama-sama pendeta. Lalu dia tanya, apa menjadi perbedaan kita? Lalu si pendeta yang lain katakan, kamu berdoa enggak sebelum makan? Enggak. Oh, pantasan. Ya, kamu ditagih bayar karena menurut kasir bahwa pemilik restoran katakan, siapa yang datang berdoa maka sebelum makan dia berdoa dulu, itu digratiskan. Kalau dia tidak berdoa, bayar. Ya, walaupun katanya kamu pendeta, kalau kamu makan tidak berdoa,
tetap dimintain bayar. Nah, di sini Bapak Ibu penting kita berdoa. Ya, karena di dalam kita berdoa, di sana ada berkat. Saudaraku, bersyukur dan berdoa. Ada banyak hal yang perlu kita syukuri pada tahun baru ini. Contoh, waktu kita berdoa, Tuhan menjawab. Mobil, misalnya saudara kredit tahun kemarin sudah lunas terbayar. Ya, dan tahun ini kita bersyukur. Ada juga orang bersyukur karena naik pangkat. Ya, ada juga bersyukur karena ulang tahun pernikahan. Bersyukur karena Tuhan telah tambahkan setahun anugerah. Bersyukur tadinya tidak bekerja, pada tahun baru ini mulai bekerja. Saudaraku, ada banyak hal yang Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Ya, teristimewa kita juga bersyukur karena kita boleh ada pada tahun yang baru, tahun 2022 ini. Puji Tuhan, mengapa kita orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus disuruh untuk selalu bersyukur kepada Tuhan? Pertama, kita diperintahkan oleh firman Allah untuk selalu bersyukur dan berdoa karena kehidupan kekristenan tidak dapat dipisahkan dengan dua hal yang penting ini, yaitu berdoa dan bersyukur. Saudara, karena Allah kita yang kita sembah, Dia adalah Allah yang baik. Ya, Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita sering mengecewakan Tuhan, sering menyakiti hati Tuhan, sering membuat Tuhan menangis. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita umatnya. Nah, sering kita dengar orang berdoa, bersyukur, tapi hanya omong doang. Yuk mari kita berdoa, mengucap syukur. Ya, dia berkata-kata dalam sambutannya, bersyukur dan berdoa, tapi tidak berdoa. Tapi tidak pernah mengambil bagian untuk berkumpul bersama-sama ngajak orang bersyukur. Ya, ada orang cuman omong doang, bersyukur dan berdoa, tapi tidak dilakukan. Saudaraku, saya mau beritahukan bahwa kalau kita Tuhan perkenankan masuk di tahun yang baru ini, mari kita berkumpul bersama-sama, lakukan doa dan ucapan syukur. Ya, firman Tuhan katakan, dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, selain kita datang kepadanya. Bersyukur artinya kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajar kita agar kita selalu bersyukur dan berdoa. Apa yang Rasul Paulus syukuri? Apa yang Rasul Paulus doakan? Pertama, ayat 5. Dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak semua orang dipercayakan untuk memberitakan kabar baik. Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Rasul Paulus bersyukur karena kepercayaan Allah untuk memberitakan Injil. Demikian kita di tahun yang baru ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan kita untuk melaksanakan amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Saudaraku, saya merasa ketika saya melayani, saya ada damai sejahtera. Ketika Natal kami, setelah Natal, jemaat-jemaat yang lain tidak datang ke gereja untuk mengambil sembakonya, kami bawa, ada yang sakit, ada yang janda, kami kunjungi, kami datang doakan, dan setelah itu kami berikan sembako pada perayaan Natal kemarin, setelah perayaan Natal. Nah, saya merasa ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri ketika kami datang membagi berkat buat saudara-saudara di dalam Tuhan saat Natal dan Tahun Baru. Merasa tenang, saudaraku. Mazmur Daud katakan, Mazmur 62 ayat 2 katakan,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku, jika kita dekat dengan Tuhan, kita selalu berdoa, kita selalu punya waktu untuk memuji menyembah Tuhan dan membaca Alkitab, kita akan merasa tenang. Jika kita dekat dengan Tuhan, kita merasa tenang, saudara. Jadi mau tenang, gak usah minum obat penenang, tapi dekat dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, memuji-muji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, setia. Ayat 5 katakan, mulai hari pertama sampai sekarang ini. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, mulai hari pertama dia melayani Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil sampai sekarang ini. Saat dia ada di penjara menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia memberitahukan bahwa Rasul Paulus memberitahukan betapa pentingnya itu kesetiaan. Walaupun dia ada di penjara, dia tetap hubungannya dengan Tuhan ada. Dia tidak berontak, dia tidak marah kepada Tuhan saat dia dipenjarakan karena memberitakan Injil. Dia juga mengajar kepada jemaat di Filipi dan kepada kita supaya kita setia. Setia sampai akhir. Karena orang-orang yang setialah yang akan menerima mahkota. Karena orang-orang setialah yang akan menerima surga hidup kekal. Karena orang-orang setialah yang akan dihargai oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita iring Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Walaupun dia sering mengalami duka cita, aniaya. Tapi dia juga pernah mengalami tertawa, ya. Dia pernah juga mengalami sukacita di dalam Tuhan. Tapi Paulus juga pernah mengalami penderitaan. Dia pernah menangis. Dia pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena apa? Waktu dia memberitakan Injil, dia ditolak. Tapi Alkitab katakan Rasul Paulus, dia tetap kepada panggilan Tuhan, setia walaupun menderita. Saudaraku, saya mau beritahukan kepada kita, mari kita setia walaupun sulit, walaupun pandemi belum berakhir, kita tetap setia iring Tuhan. Walaupun kita tahu padang gurun ini belum berakhir, padang gurun yang saya maksudkan di sini pandemi belum berakhir, mari kita tetap setia iring Tuhan. Mari kita tetap setia melayani Tuhan. Pertama, kita akan masuk ke dalam surga kalau kita setia sampai akhir. Kedua, kita akan menerima mahkota jika kita setia sampai akhir iring Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, orang-orang yang melayani, yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan, saya mau beritahukan, di surga kita akan dapat mahkota, Tuhan hargai. Tapi di dunia ini juga kita akan dihibur oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya melayani dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2021, ada banyak berkat. Saya dihibur oleh Tuhan dengan berkat. Ya, ada orang memberi berkat kepada saya, ya, yang tak pernah saya duga-duga. Ya, di ujung tahun 2021 yang lalu pada bulan Desember. Kenapa? Karena saya setia. Jadi kalau kita setia, di dunia ini juga Tuhan hibur kita dengan berkat-berkat jasmani. Oh, haleluya, haleluya. Tahun 2022, mari kita setia untuk melayani Tuhan. Apa yang Rasul Paulus doakan? Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian, apa menjadi permohonan doa Bapak Ibu di tahun 2022 ini? Ayat 9 katakan, inilah doaku, kata Rasul Paulus, semoga kasihmu, jemaat di Filipi, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku, ini menjadi doa Paulus, ini juga menjadi doa saya buat saudara-saudara sekalian. Biar kasih saudara dan saya kepada Kristus melimpah. Haleluya. Nah, jemaat Filipi setia dan hidup dalam kasih. Demikian dengan kita. Doa saya agar kita setia dan hidup di dalam kasih, saudara. Jika kita hidup dalam kebencian,
atau amarah, kita akan kehilangan damai sejahtera. Orang yang hidup dalam kebencian dan amarah sudah bisa dipastikan ia akan mengalami kemunduran secara rohani. Oh saudaraku, jangan ada kebencian di dalam hati kita. Saudara, mari kita setia iring Tuhan dan miliki kasih. Dengan demikian iman kita akan bertumbuh dan maju kalau kita punya kasih di tahun 2022 ini. Saudara, selanjutnya apa yang menjadi doa Rasul Paulus? Yang kedua, jemaat memiliki pengetahuan yang benar. Ada orang Kristen tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Contoh, ada bapak melayani, ada ibu melayani dengan giat untuk pekerjaan Tuhan, tapi rumah tangganya diterlantarkan. Hal ini tidak boleh terjadi dalam kekristenan, ya. Kalau di pelayanan kita baik, di rumah juga kita harus baik. Bagus, kita menjadi berkat, ya. Mari kita memiliki pengetahuan firman Tuhan Allah yang benar sehingga kita tidak melakukan kekeliruan di dalam melayani Tuhan. Ada banyak orang melakukan kekeliruan karena dia tidak mengurus rumah tangga dengan baik. Saudaraku, saya mau beritahukan, milikilah pengetahuan yang benar dalam kitab suci. Dan yang ketiga, doa dari Rasul Paulus agar supaya jemaat Filipi berbuah. Ini juga menjadi doa saya buat saudara-saudara sekalian. Ayat 11 katakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah kebenaran. Apa saja tuh buah kebenaran yang Rasul Paulus inginkan kepada saudara dan saya? Buah jiwa-jiwa baru. Saudaraku, Tuhan tidak akan tanya berapa rumah kita, berapa uang kita punya tabungan, berapa tanah kita, berapa mobil kita. Kelak di surga Tuhan tidak akan tanya hal-hal itu kepada kita. Tapi yang Tuhan tanyakan berapa jiwa yang kita menangkan untuk kerajaan Allah. Ya, buah-buah jiwa-jiwa. Nah, berikutnya buah kebenaran apa lagi yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu buah roh. Buah roh. Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, kita harus punya kasih, kita harus punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, Tuhan mau selain kita memiliki buah kebenaran, buah jiwa-jiwa, dan yang berikutnya Tuhan mau apa? Dalam hidup saudara ada buah-buah roh. Haleluya. Mengapa kita sering tidak bisa berdoa dan bersyukur? Pertama, karena ada persoalan. Kalau orang punya persoalan yang belum selesai, belum beres, ya sudah pasti dia tidak bisa berdoa. Saudara, orang kalau ada masalah yang berat, dia akan tidur ke kiri, ke kanan, ya, nggak betah dia ke depan, ke kiri, guling kanan, nggak bisa tidur. Saudaraku, karena ada persoalan yang belum beres, saudaraku, bereskan masalahmu di tahun yang baru ini supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, kenapa kita nggak bisa tenang? Karena ada beban berat sehingga kita tidak bisa berdoa. Misalnya utang belum terbayar, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Saudaraku, itu yang membuat beban berat. Ya. Nah, saudaraku, tidak ada cara lain bebanmu terlepas dengan kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, tolong saya. Mohon belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menangis di kaki Tuhan, lambat atau cepat Tuhan akan mendengar dan menjawab doamu. Yang ketiga, mengapa kita tidak bisa berdoa? Karena kecewa. Orang jika kecewa gampang marah. Orang kalau kecewa gampang tersinggung. Saudaraku, masalah apapun yang saudara hadapi, beban berat apapun yang saudara hadapi di tahun baru ini, kecewaan apapun yang kita hadapi, saudara, saya mau beritahukan cara yang bisa kita bereskan masalah kita. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, masalah kita katakan, Tuhan, ini permasalahan saya. Dan kedua, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita kecewa, kadang-kadang setan yang menunggangi kita. Itulah sebabnya 1 Petrus 5 ayat 9 katakan,
Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita lawan setan. Ya, lawanlah setan dengan iman yang teguh. Saudaraku, apa dampaknya jika kita selalu bersyukur dan berdoa? Kita akan meraih berkat yang luar biasa. Dan kita akan melihat Allah berpihak kepada kita. Ketika Allah berpihak kepada saudara dan saya, kita akan melihat kemenangan. Karena Allah beserta dengan kita. Saudara, mulai hari ini kita diminta untuk bersyukur dan berdoa. Dengan kita berdoa dan bersyukur tidak putus-putusnya, maka satu waktu kita akan melihat akan ada penyelesaian masalah kita, akan ada damai sejahtera dalam hati kita, dan kita akan juga meraih kemenangan dan berkat-berkat secara luar biasa. Saya mengajak kita, luangkan waktumu untuk selalu memiliki waktu untuk berdoa. Karena di dalam doa ada berkat. Karena dalam doa dan bersyukur ada mujizat. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saatnya saya akan berdoa buat Bapak Ibu serta saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami beban berat, mengalami kekecewaan, mengalami masalah. Kami berdoa agar supaya kami yang punya beban berat, kekecewaan dan sebagainya, kami mau belajar menyerahkan masalah kami kepada Tuhan. Karena dengan kami menyerahkan masalah kami, maka Tuhan akan membuat semuanya menjadi lega dan enteng. Tuhan, tidak ada cara lain. Kami datang kepadamu, berdoa dan bersyukur, maka kami akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami sudah dikuatkan. Saatnya kami akan memberi untuk pelayanan di gereja kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, dan kami percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari memberi, kita angkat pujian. Ajaib sungguh ajaib. Kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan perbuatannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari saatnya kita akan menutup ibadah kita. Percayalah berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, atas rumah tangga kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berikan
Katakan lagi, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik, sebab Tuhan memberkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akhiri dengan doa berkat. Haleluya, mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Kristus Tuhan datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan dengan berlimpah-limpah.